Beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat umur panjang sehingga kita bisa bertemu di keadaan seperti ini. Selawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, ya, yang mana Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam, ya. Nah, ananda ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, insya Allah ananda ibu semuanya sehat, dalam keadaan sehat, ya, walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa sekolah seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita istighfar dulu. Oke, ananda ibu semuanya, udah siap? Wahid, isnin, salasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ananda ibu semuanya, semoga dengan istighfar tadi kita kembali suci, ya. Allah membersihkan hati kita agar kita bisa menerima pelajaran yang sebentar lagi kita akan belajar. Coba ananda ibu semuanya ambil Al-Qur'annya. Nah, tentunya sudah berwudu, ya. Jangan lupa selalu menjaga wudunya. Oke, sekarang silahkan buka surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 261 ini yaitu menceritakan tentang sahabat Rasulullah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu menginfakkan hartanya pada masa perang Tabuk. Ketika dua sahabat ini menginfakkan hartanya, Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 261 ini, tanda bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan balas berkali-kali lipat. Nah, 1 biji kita infaknya, Allah balas berkali-kali lipat. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 261, berapa kali lipat Allah balas 1 biji kalau kita infakkan? Allah balas itu 700 kali lipat. 700 kali lipat itu adalah konsep perkalian yang akan kita belajar sekarang.
ya. Nah, sekarang materi yang akan kita belajar yaitu konsep perkalian dan pembagian. Ibu berharap dengan kita belajar perkalian dan pembagian, Ananda mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang mengenai tentang perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita belanja, kita pergi naik naik bus, itu kalau misalnya kita mau bayarin kawan-kawan kita, nah itu juga ada materi perkaliannya. Nah, di belakang ibu ada ini yang tadi dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Jika Ananda ibu berinfak 1 biji, maka Allah akan membalas itu 1 biji, maka Allah tumbuhkan 7 tangkainya dulu. 7 tangkai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di setiap tangkai Allah kasih 100 biji. Ada 100 ya, ini ya, 100 biji. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Sekarang ibu mau coba kita tuliskan ya, ada berapa angka 100-nya. Yang pertama 100. Yang ketiga 100. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, sama dengan berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 700. Salah, 7.000 ibu tulis 700 ya. Nah, ini ada 700. Bagaimana kita bisa katakan bahwa ini 700? Kita lihat dulu. Angka 100-nya ada berapa kali? Ada 7 kali. Angka 100-nya ada 7 kali. 7 jumlah angka 100-nya ada 7 kali berapa? Kali 100 sama dengan 700. Nah, ini adalah konsep perkalian kita. Nah, perkalian adalah perjumlahan yang berulang-ulang. Ibu ulangi sekali lagi, perkalian adalah perjumlahan yang berulang-ulang. Nah, dalam perkalian dan pembagian ada poin penting yang harus Ananda ingat. Ya, silahkan perhatikan di papan tulis. Ya, jika minus dikali minus, maka hasilnya plus. Jika plus dikali plus, maka hasilnya plus. Jika minus dikali plus, maka hasilnya minus. Jika plus dikali minus, maka hasilnya minus. Begitu juga dalam pembagian, ya. Begitu juga dalam pembagian. Pembagian dan perkalian, poin penting itu sama. Untuk memudahkan Ananda mengingatnya, jika tandanya itu sama, yaitu minus dengan minus, hasilnya plus. Plus dengan plus, hasilnya plus. Jika ada tanda salah satunya berbeda, maka hasilnya minus. Ibu ulangi sekali lagi ya. Jika tandanya itu sama, yaitu seperti minus kali minus,
plus kali plus itu hasilnya plus. Tapi jika ada salah satu tandanya berbeda, misalnya minus dikali plus atau plus dikali minus, maka hasilnya itu minus. Ya, pasti Ananda Ibu sudah ingat ya. Nah, silahkan perhatikan contoh perkalian dan pembagian. Yang pertama, coba perhatikan Ananda Ibu semuanya. 16 dikali minus 5 sama dengan 16 adalah positif dikali dengan min 5. Minus 5 adalah negatif. Ingat yang tadi? Minus dikali positif hasilnya minus. Positif dikali minus hasilnya minus. Jadi positif dikali minus pasti hasilnya minus. Selanjutnya kalikan 5 dikali 6. 5 dikali 6 30. 0. 3 disimpan. Pasti Ananda udah tahu ya cara perkaliannya. Ibu sudah ajarin ketika kelas 5. Perkalian cara cepat. Nah, 5 dikali 1, 5. Sisa tadi ada 3. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, minus dikali positif atau dikali plus sama dengan, yaitu minus. 4 dikali 4, 16. 6. 1 disimpan. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Kita lanjut. Minus dikali minus positif. Berhubung dia positif, tidak perlu kita tulis. Jadi 5 dikali 5, 25. 5, 2 disimpan. 5 dikali 1, 5 tambah 2 yang disimpan, jadinya 75. Nah, kita lanjut ke pembagian. Ya, pembagian minus 39 bagi 13. 13 adalah positif. Min 39 adalah negatif. Kita ingat minus bagi plus sama dengan minus. 39 dibagi 13. Ingat ya, cara cepat udah Ibu ajarin. 39 bagi 13 yaitu 3. Berarti hasilnya minus 3. Soal nomor 2, 45 positif dibagi dengan minus 9. Minus 9 berarti negatif ya. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Nah, kita tulis negatif. 45 bagi 9 adalah berapa? 5. Nomor 3, minus 28 dibagi minus 7 sama dengan, ingat, minus dibagi minus sama dengan plus. Jadi min 28 bagi minus 7 sama dengan 4. Nah, ayo Ananda Ibu semuanya, ternyata belajar perkalian dan pembagian itu mudah kan? Insya Allah Ananda Ibu pasti sudah bisa ya. Nah, karena Ananda Ibu sudah bisa, jadi silahkan kerjakan LKS di bawah ini. Silahkan kerjakan LKAS, lembar kerja anak solih yang ada di bawah ini. Nah, oke Ananda Ibu semuanya, kita sudah belajar dan sudah mengerjakan LKAS-nya. Sekarang kalian tahu nggak penggunaan bilangan bulat itu di mana? Penggunaan perkalian dan pembagian bilangan bulat itu di mana? Misalnya Ananda Ibu mau beli nasi, pas pergi sekolah biasanya kan Ananda Ibu beli nasi itu di warung ya. Nah, nasi itu harganya 5.000 satu nasi, satu bungkus nasi harganya itu 5.000. Terus Ananda ketika kasih uang kepada pembeli, Ananda teringat,
Ya, kenapa nggak diinfakkan aja kepada kawan Ananda beberapa bungkus lagi? Kan hari ini hari Jumat misalnya Ananda ini hari Jumat, biar Allah balas berkali-kali lipat infak Ananda. Jadi Ananda tahu berapa tadi uang Ananda ya. Misalnya uang Ananda 20.000. Kalau misalnya uangnya 20.000, kira-kira berapa dapat nasi satu bungkusnya 5.000. Nah, itu adalah proses perkalian dan pembagian. Jadi dapatnya berapa? Berapa bungkus kalau 20? Yaitu 4 bungkus. Nah, yang pertama Ananda sudah tahu proses perkalian dan pembagian. Yang kedua Ananda dapat berinfak otomatis. Dengan Ananda berinfak sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 261 bahwa siapa saja yang berinfak 1 butir maka Allah menumbuhkan 7 tangkai di setiap butir dan di setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti keseluruhannya yaitu 700. Jadi kalau Ananda berinfaknya 1 bungkus, berarti Allah akan membalas 700 bungkus. Tapi kalau Ananda tadi berinfaknya 4 bungkus, berarti 4 kali 700 ada berapa? 2.800. Masya Allah ya, balasan Allah itu berkali-kali lipat untuk kita ya. Oke, Ananda Ibu, alhamdulillah kita sudah belajar perkalian dan pembagian. Untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pertemuan selanjutnya itu dengan operasi campuran. Ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiru wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.